Selamat pagi Miss Helen. Jadi kami dari kelompok yang beranggotakan Jessica, Lamtiur, Michaela, Michelle, Venesia, Vito, dan juga Seviel akan mempresentasikan tentang senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia. Nah, kami sendiri sudah memilih tiga senjata tradisional yang akan dipresentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah Trisula Bali. Jadi Trisula Bali ini telah ada sejak zaman kuno di Bali dan telah menjadi bagian integral dari budaya dan juga tradisi Bali. Senjata ini digunakan dalam berbagai upacara keagamaan Hindu seperti upacara ngaben dan juga taur kesanga. Trisula ini melambangkan Trimurti dalam kepercayaan Hindu, yaitu Brahmana sebagai pencipta, Wisnu sebagai pelindung, dan juga Siwa sebagai penghancur. Nah, tetapi dalam konteks seni bela diri Bali, Trisula ini juga melambangkan tiga aspek dari jiwa manusia, yaitu yang pertama Atma atau roh, Bhutatma atau roh material, dan juga Paramatma sebagai roh tertinggi. Trisula Bali ini biasanya terbuat dari baja atau besi dengan gagang kayu atau tanduk. Nah, senjata tradisional yang kedua adalah keris empu gandring. Jadi, asal mula dari keris empu gandring sendiri itu berasal dari legenda perebutan keris antara empu gandring dan juga tumapel, yang kemudian mengakibatkan kutukan bagi siapapun yang memilikinya. Filosofi ini di balik keris ini mencakup konsep perlindungan dan juga keselamatan bagi pemiliknya, namun juga mengandung peringatan akan bahaya yang ditimbulkan oleh sifat-sifat negatif seperti iri hati dan juga keserakahan. Nah, untuk senjata tradisional yang terakhir, kami memilih rencong Aceh. Jadi, rencong adalah senjata tradisional Aceh yang telah digunakan sejak zaman Kerajaan Aceh Darussalam. Rencong digunakan oleh para pejuang Aceh dalam melawan penjajah dan telah menjadi simbol perlawanan dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Rencong sendiri melambangkan keberanian, kehormatan, dan juga kebanggaan. Senjata ini juga melambangkan semangat perlawanan dan juga keteguhan hati dalam menghadapi segala rintangan. Rencong tradisional itu biasanya terbuat dari besi atau baja dan dihiasi dengan gagang kayu ataupun tanduk. Mengapa sih kita harus melestarikan senjata-senjata tradisional di Indonesia? Jadi yang pertama, senjata-senjata tradisional adalah adat yang penting bagi daerah dan juga suku masing-masing. Senjata-senjata ini adalah bagian dari warisan leluhur penting. Nah, yang kedua adalah senjata adat atau tradisional itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Nah, yang ketiga adalah beberapa dari senjata tradisional melambangkan simbol-simbol keagamaan. Contohnya seperti Trisula Bali tadi. Nah, yang terakhir adalah senjata-senjata ini adalah salah satu cara untuk mempertahankan identitas budaya tersebut, sehingga generasi-generasi selanjutnya tetap dapat mempelajari tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk melestarikan senjata-senjata tradisional? Nah, yang pertama adalah dengan kita mempelajari dan juga mengapresiasi. Jadi, mempelajari sejarah dan juga makna di balik simbol-simbol tradisional budaya dan juga mempelajari dan mengenalinya dapat menunjukkan bahwa kita memberikan apresiasi yang tulus terhadap warisan budaya tersebut. Yang kedua adalah dengan kita mengikuti acara-acara adat tradisional yang diselenggarakan oleh suatu negara. Nah, dengan kita mengikuti acara-acara budaya yang memamerkan dan merayakan simbol-simbol tradisional dapat membantu kita memperkuat koneksi dengan warisan budaya. Dan yang terakhir adalah dengan kita menghormati dan juga menghargai. Nah, dengan mengetahui pentingnya budaya kita harus menghormati asal-usul, makna di baliknya dan juga serta para ahli dan praktisi senjata tradisional tersebut dengan memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dalam memelihara budaya tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih.